Kan sebenarnya tujuan kita bikin podcast hari ini kan buat ngomongin dia ya. Benar. Inilah kesempatan kita, momen kita. Oh, Indra lewat. Oh iya, ada pesawat guys. Bye. Nonton film horor nih, ya kan? Oh, emang gue yang gitu? Bukan, Desa. Halo. Ketemu lagi di 11-12. Ini kita cuma bertiga Asli. loh. Ada kurang satu bayangan. Nah, ya kan? Indra Herlambang kemana ya? Ya dia lagi sibuk Bang. Oh, dia semenjak Korea semakin naik daun kayaknya dia terus semakin kayak. Jadi dia kan juga capek. Tadi sih terakhir nelpon lagi kerokan. Oh kayak gitu. Oh, dia kerokan. Again. Iya. Ih, enak banget ya ngomongin orang kalau orang yang nggak ada, ya nggak sih? Tapi menurut justru itu, ini mumpung Indra nggak ada, gimana kalau kita ngomongin Indra? Kan emang enak tuh ya, biasanya kalau orang ngomongin orangnya di belakangnya, jarang orang ngomongin di depannya. Kalau kita ngomongin di belakang Indra tapi di depan kamera, oke? Setuju dia? Gimana? Waduh. Boleh. Iya, bulan depan 11-12 tinggal bertiga nih guys. Tapi sebentar deh, ini kan kalau masalah ngomongin teman nih ya, gitu. Sebenarnya wajar apa nggak wajar sih kalau orang yang nggak ada terus kita ngomongin, ini bukan ngomong dalam konteks ngejelek-jelekin ya gitu. Ngomongin aja. Ngomongin aja. Kan bisa motivasinya juga karena kita care sama dia dong. Benar. Iya. Oke, versi Kenapa Carlo senyum nih. lo gitu? Bilangnya care, padahal buat hiburan sendiri aja. Tapi biasa mah gitu, Bu. Orang kalau ngomongin orang gitu misalnya, lo ngomongin gue ya? Loh, gue gak maksud jelekin lo. Iya, tapi itu lo menjelekin gue. Gak maksud, gue tuh care sama lo. Gue tuh peduli sama lo. Makanya gue tuh gak bisa lupain lo dari ingatan gue sehingga gue ingin ember tentang lo. Nah, Iya, gimana bener-bener. nih? Menurut Indra gimana? Enggak, soalnya kan selalu nih ya, asumsinya adalah kalau ngomongin orang di belakangnya itu pasti asumsi konotasinya jelek-jelekin. Padahal kan belum tentu. Iya, benar. Bisa jadi misalnya kita beneran ngebahas gitu. Kenapa ya dia begitu ya gitu? Kenapa dia pilihnya gitu sih? Kenapa dia kok gitu? Kan bisa juga kita ngomongin dia karena ya kalau kita nggak ngomongin dia, gimana kita bisa tahu tentang dia ya nggak sih? benar. Justru harusnya bangga lagi diomongin itu. Berarti kalian itu populer. Tau Nah. gak sih? Iya, Gitu. sama satu sih, berarti kita kurang kerjaan banget. Nah, itu dia. Ya, waktu ngomongin hidup orang gitu kan. Bener banget. Tapi menurut kalian, Iya. ya Iya. kan, kalau misal kalian diomongin orang gimana? Diem, langsung kicap, ya kicap. Dulu sih dibayar buat ngomongin orang ya. Bukan sih. diomongin orang ya. Buat Tapi ngomongin. kita ngomongnya nggak di belakang, depan kamera. Iya, benar. Iya. Disamperin ke studio, terus dilabrak langsung pernah. Itu siapa ya dulu yang datang di studio ya? Ada. Kalau nggak salah ini ya, Oh, nggak usah bahas seorang lah. atlet ya, bukan sih? Pokoknya yang jelas dia punya SIM aja. Iya benar. Dia punya sim dan kenceng banget nyetirnya. Kita komentarin dia di segmen 1, segmen 5 dia udah nongol. Oh dia nongol. Jadi pokoknya orang ini datang nih ke jeng ke Trans TV. Iya. Lo lagi live. Gue lagi live sama Indra Herlambang, sama Terus? Edric Chandra waktu itu. Ada Edric? Ada Edric. Terus? Kan selalu bertiga Suka tuh ada, kan, suka suka ada. ada yang buat 3 minutes update. Dulu Syahrini juga ada. Syahrini juga dulu pernah. Iya itu benar. 3 minutes update itu. Bareng sama kita waktu itu ya, Syahrini dia grogi banget waktu itu guys. Terus. Tapi waktu itu dia belum jadi Syahrini. Belum jadi Belum Syahrini, tapi masih Syahrini. Syahrini ya. Kalau sekarang kan udah jadi Syahrini. Dulu belum. Yo, Ini gitu ya. Terus pas lo lagi pokoknya, siaran. terus kita bacain beritanya lah ya di berita pertama tuh segmen awal ya kan. Terus entah apa yang terjadi, kayaknya si yang kita bicarakan itu nonton atau mungkin bahkan gak nonton, denger dari orang, tersinggung lah gitu. Terus tiba-tiba Yang tersinggung dia atau ya dia mau mengklarifikasi ini beritanya apa nih, kok gue dengernya gak enak gitu. Terus? Udah, terus tiba-tiba di segmen akhir loh, kok orangnya ada di studio. Gue pikir dia mau syuting, Bo. Kan artis dong. kan kenal juga kan sebenarnya. Kenal juga, jadi Tapi kan gue pikir dia mau mereka syuting. tuh kaget. Lo sama Indra ya? Sama Indra. Indra sama Eca tuh kaget tiba-tiba nih orang nongol. Baru juga ada di TV gitu kan. Baru lagi bawain acaranya, belum selesai acaranya udah muncul. Benar-benar pereli. Apakah ini? Enggak tadi suka gitu deh. Iya, Itu nggak usah ungkit-ungkit deh. Iya. Iya. Ini kan kita kan topiknya ngomongin
Tapi kan emang dia lagi ngomongin temen kan? Iya, jangan sampai kita jadi ngurangin temen ya. Iya, iya. Gini. Sebenarnya ya membawakan insert tuh susah-susah gampang karena banyak banget dari yang kita omongin itu kan teman-teman sendiri ya. Iya, benar. Sebenarnya. Itu gue setuju banget loh. Mungkin orang mikirnya gitu, ngomongnya sembarangan gitu. Mungkin ada yang terhibur juga ada gitu kan. Ada yang nungguin komen-komen kita juga, tapi mereka nggak tahu beban kita itu gimana gitu loh. Iya. Beban siang sih sepertinya. Iya bener, di satu pihak ya kan kita berusaha bikin acaranya jadi menarik, pemirsa pengen nonton, ratingnya naik gitu kan. Iya. Tapi di pihak lain juga kalau terlalu kayak ngomonginnya gitu-gitu aja kan ya kurang menarik dong. Tapi kadang-kadang ya kalau agak kelewat batas, jadi masalah gitu kan. Ya itu yang susah-susah gampang. Ini kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Kita tuh mau ngomongin Kita temen. mau ngomongin temen Kita kan? tuh mau ngomongin gitu. Indra tadinya Kalau sih. ngomongin yang lain-lain mah kita udah pernah di berapa tahun kita udah ngomongin yang Iya. lain-lain ya kan? Udah lah ya, move on. Udah move on gitu. Makanya gue mau tahu rasanya tuh ya, lo pernah nggak sih diomongin temen gitu, temen kita sendiri? Lo pernah nggak? Kalau gue pernah. Oke. Gue pernah. Cerita. Jadi tuh gue pernah dulu ada temen gue ngomongin gue ke orang terdekat gue waktu dulu. Oke. Gitu. Gue kaget kok dia yang ngomongin gue. Cewek cowok? Tapi nyampe ke Tari. Cewek. Cewek. Cewek atau cowok tanda tanya lah, tanda tanya. Oh, gitu. Ya, nanti kasih tahu. Pokoknya dia ngomong ke orang terdekat tadi saat itu, Iya, terus ngebeberin gue gitu loh. Oh. Padahal gue pikir ini kan temen gue ya gitu. padahal kan dalam pertemanan ada yang disebut sebagai kode etik pertemanan nggak sih? Benar sih, tapi abis itu ya udah gue udahin sih. Maksudnya gue Ya udah ini yang mana nih? Maksudnya teman gue ini, maksudnya gue bilang sama dia kayaknya kita nggak perlu temenan lagi gitu. Oh, dikonfrontasi sama Tari? Iya gitu, dia nggak ngaku gitu. Tapi ya dia bilang mohon kasih kesempatan gue. Kayak pacaran ya boy, padahal dia temen loh. Kasih kesempatan sekali lagi. Tapi dia bilang ini udah 3 kali gitu loh. Jadi, Udah berkali-kali ini udah, cuy. itu namanya lo bukan teman gue. Nggak apa-apa, kita tetap saling kenal gitu. Tapi lo bukan temen gue lagi gitu. Terus dia tetap nggak terima? Sekarang? Terima sih, ya gue terima kasih dia terima. Ya udah. Tapi kalau sekarang gue inget-inget gitu, itu kan umur berapa ya, masih gue pikir-pikir ya udahlah gitu, maksudnya udahlah gitu. Banyak sih sekarang kalau di umur sekarang ini kita inget-inget kejadian dulu, kita tuh jadi yang kayak ya udahlah ya ampun kok bisa gitu ya, aduh gitu amat ya udahlah lewat aja, bye nek gitu. Masih banyak yang penting sekarang kan. Ya, jadi kunci-kuncinya adalah faktor usia Iya. guys ya Betul. kan. Semakin umur kalian bertambah, semakin kalian ingin banget melupakan yang telah lewat. Ya udah. Bye. Hashtag curhat. Dia mulai curhat. Iya sih, tapi kebayang kecewanya ya kalau orang deket ternyata ngomongin kita dan ngomonginnya nggak enak. Kalau Sebenarnya kan ngomongin lebih teman. karena berasa apa sih dikhianati gitu kali ya? Iya, Iya nggak Benar. sih? Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang ini, semua orang punya hak. Ya. Hak untuk suka sama kita, hak untuk nggak suka sama kita. Kalau dulu kan kita begitu orang nggak suka sama kita, kenapa tuh orang nggak suka sama kita? Iya. Tapi gue pikir gini, kalau emang kita ketika orang seneng sama kita, kita senang ya, kita harus terima juga ketika orang nggak suka sama Wih. kita. Lo tuh makin hari makin bijaksana. Bagus banget ya. Berarti pengalamannya nggak enak-enak banyak juga ya gue. Gue rasa lo bisa jadi motivator deh dalam 1-2 tahun lagi gitu kayaknya lo. Gak enak sama Pak Mario Teguh Bisa, lah. lo bisa salam super gitu kayaknya. Gila. Iya. Tapi bener yang tadi bilang, kalau orang punya hak untuk suka sama kita, orang boleh aja dong nggak suka sama kita. Betul. Tapi Iya. mungkin jangan kalau nggak suka, terus tetap pura-pura baik di depan kita, di belakangnya padahal ngomongin, itu yang nggak oke sih. Iya sih. Kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa, jaga jarak aja, nggak perlu temenan. Tuh kita makin tua juga makin seleksi temen ya nggak sih? Gue tuh belum pernah lo diomongin orang sampai kayak gimana gitu. Apa Mungkin lo lo yang nggak? gue kali. mungkin. Aduh kita capek banget ngomongin Loli, lo gak ngerasa juga capek sama Loli. Aduh. Serius nih? Gak nyadar gue Apa lo gitu selempeng kayak itu? kali ya Tapi gitu. enak loh kalau hidup kayak Apa Loli. lo nggak denger? Mungkin ya agak budek kan ya soalnya kan jadi kayak. Dan lo nggak ada perasaan-perasaannya orang kayaknya habis ngomongin gue nih, kayaknya gue diomongin gak enak nih. Lo nggak ada perasaan gitu? Gue rasa gue gak sepopuler itu ya, jangan-jangan ya. Jadi gue kayak tidak ada tuh terjadi seperti itu. Sebentar, Oke. sebentar. Gue mau nanya, hari-hari lo tuh biasanya mikir apa aja sih? Nggak Kayaknya mikir. kosong banget. Nggak mikir biasanya gue. Enggak. Atau mungkin ya itu karena dia nggak pernah ngegede-gedein masalah, dia selempeng itu, jadi mungkin dia simply juga ngapain gitu. Justru menurut gue bener kayak lo hidupnya. Jadi lo tenang-tenang aja gitu. Orang mau ada masalah, mungkin juga gara-gara lo juga nggak tahu Iya, ya kan? iya, iya. Orang udah gebuk-gebukan gara-gara lo juga lo lagi tidur. Iya, bener. Dan mungkin lo mikirnya kalau ada orang masalah sama gue, it's either dia ngelabrak gue atau ngomong sama gue, terus selesai lagi saat itu gitu. Iya. Iya kan? Heeh. Enak banget hidupnya. Iya enak. Jadi- Kalau Eca
kalau Eca ketika misalnya ya apalah punya pengalaman apa gitu. Pernah sih punya pengalaman gitu. Ya udah kasih CV-nya dong. Mbak pinter banget sih HRD ya Mbak ya. Iya pernah. Cuman waktu itu gini, jadi ternyata sempet diomongin jelek. Ngomongnya ke sahabat sendiri. Ini kapan nih kejadian udah ini? Udah lama banget zaman Kayak- gue belum nikah kayaknya Oh, ya gitu. kayak SMA gitu. Iya, tapi lucunya adalah sahabat gue ini tidak menyampaikan ke gue. Karena saat itu dia pikir gue nggak ada gunanya nyampein ke Eca. Tidak akan merubah keadaan dan tidak akan berimpact kehidupannya dia. Jadi dia memilih untuk menutup. Gitu. Nah, terus kayaknya setelah 15 tahun kemudian gitu loh. Lama banget ya nunggunya ya. Lama banget gitu. Terus baru dia cerita, iya zaman dulu kan dia pernah gini. Masa? Kaget juga sih pas denger tuh ada shock-shocknya juga walaupun kejadian 15 tahun yang lalu Iya, gitu. iya. Cuman dibilang, iya sorry ya waktu itu soalnya gue milih gak ngasih tahu ke lo baru nikah, lo lagi hamil apa. Kayaknya nggak ada hal baik yang akan terjadi kalau gue nyampein ke lo. Kalau gue nggak sampein juga nggak ada hal buruk yang terjadi sama lo. Jadi dia being wise aja gitu. Ya, iya. baik juga ya. Ya, jadi contoh baik itu barusan Iya, jadinya iya. ya. Contoh baik. Iya. Tapi Baik. kembali ke Indra Herlambang nih, yang orangnya nggak ada di antara kita hari ini. Kan sebenarnya tujuan kita bikin podcast hari ini kan buat ngomongin dia ya. Benar. Inilah kesempatan kita, momen kita. Oh, Indra lewat Oh pesawat, iya, Hai. kayak ada pesawat guys. Bye. Nah, ini kesempatan kita mumpung dia nggak ada, dia nggak akan ngekat omongan kita untuk ngomongin dia. Iya. Tapi Indra itu salah satu orang paling talented sih. Gue pernah berantem tau sama Indra. Kenapa? Ini aku lagi mau ngomongin. Oh iya, sorry. Apa kali lagi? Oh, sorry. Salah satu orang paling talented loh. Oh iya. Gak apa-apa, kayaknya lebih seru yang ini. Tapi paling talented ujungnya apa dulu? Ujungnya. Gak ada ujung. Oh, nggak ada. Nggak ada ujung. Ini bagusnya Indra kan, salah satu Iya, bagusnya maksudnya gue Indra. mengagumi. Ya kalau dia, bagusnya gitu. mah ya banyak. Jadi nggak perlu diomongin. Jeleknya dong. Terus dia juga, yang Oh. dia tahu, dia itu sama ibunya deket banget. Po. Iya. Oh, itu sih semua orang juga tahu deket-deket Iya. ibu, Masa deket-deket semua ibu. orang Dia posting. Oh, Ibu, iya. ibu, Iya, ya kan? Iya. Karena dia tuh setiap mau mulai kerja, mau naik pesawat, mau apapun, dia tuh pasti video call ibu. Iya, betul. Itu sih hebat sih, Minta hebat izin. sih. Tahu loh? Iya. Nggak tahu, baru itu tahu nggak sekarang. Tahu, gue Oh, tahu. gitu. Nah, Gua kalau gitu kalau ya. kalau itu Eca ya, kalau tari tuh dulu ya gitu, maksudnya suka ribut baikan. Kenapa? Ya enggak, emang tipenya kita berdua begitu Oh, iya, aja iya. gitu. Iya. Gitu Terus? maksudnya ya dulu pernah liburan bareng juga, kita ntar ribut habis itu tulisan Liburan bareng sama insert nggak sih waktu itu, atau emang liburan bareng aja? Diliput atau enggak? Akhirnya kita dikasih izin sama insert untuk pergi, tadi nggak dikasih izin ya, tapi liput ya gitu. Yang ya. kalian ke Las Vegas itu bukan sih? Ya salah Iya. satunya. Iya kan? Terus- Wah, iya, gue denger sepotong-sepotong sih cerita-ceritanya. Nah itu Iya, kan, terus? itu gue bener-bener yang ntar tiba-tiba gue pergi duluan atau Indra pergi duluan, ntar ketemu maaf ya Bo gitu. Oh, itu ribut di sana? Ribut? Ya kapan sih nggak ribut kalau zaman dulu sama Indra bolak-balik ribut. Apa sih? bahkan. Tapi gini menurut gue Tapi kan soalnya kan menurut kayak gue sama Indra, menurut gue nih ya, gue sama Indra itu dulu tuh maksudnya saking sering ketemu, saking begitu dekatnya, makanya kita kayak sama kakak adik aja, kadang ribut, kadang baikan, kadang ribut, kadang iya, baikan. Gitu. Cuman Bukan yang gue kebayang sih, mengkhianati ya, tapi gue bukan. kebayang kalian ribut kan karena sama-sama bisa dibilang sama-sama strong personality ya, sama-sama kayak ya passionate, berapi-api Iya. kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kayak ya lagi ngomong aja gitu Iya, kan. iya. Indra lagi kesel sama lo, mungkin dia akan ngomong aja gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh sayang banget sama dia. Tapi kalau ngomongin Indra, ini ada cerita lucu nih. Apa? Iya. Jadi gue tuh baru tahu beberapa tahun yang lalu. Kan Indra tuh deket lah ya, suka ke rumah juga, suka main ke rumah. Nginep. Pernah Ya, emang nginep deket. juga. Karena selain deket sama aku, Sama dia tuh keluarga deket banget juga. sama Oto. Dia tuh Benar. deket sama Suaminya Oto. Eca. Benar. Iya, karena Oto itu jujur ada topik-topik yang dia suka, yang gue nggak paham, temen ngobrolnya tuh Indra. Jadi dia tuh suka secara Like berkala, what? politics, Oh. ngomongin apa gitu-gitu. Indra mana sih, bisa teleponan tuh berdua. Kadang kalau datang main sama Indra gitu. Iya. Kadang kalau datang juga Indra kayaknya lebih senang ketemu Oto daripada ketemu gue gitu kan ya. Betul. Terus udah ini udah ceritanya yang baru gue ketahui beberapa tahun Apa? lalu adalah ternyata Ula itu dulu. Anaknya Eca. Iya. Oh, iya. Anakku yang kecil ternyata cemburu banget. Jadi Iya. dia tuh suka cemburu gitu, terus dia baru ngomong. Tapi kan gue nggak pernah, ya karena memang temenan banget, jadi kan nggak pernah ada pikiran macam-macam dong. Terus dia bilang, aku kan dulu cemburu sama Om Indra. Hah? Iya, mama tuh enggak. Kalau misalnya lagi di rumah, misalnya duduk nih, mama, Om Indra, Iya, pasti iya. aku nyelip duduk di tengah. Iya. Kata dia gitu. Iya, bener-bener. Oh gitu, kirain kamu ikrip aja gitu kan. Tapi anak kecil tuh emang suka gitu tahu. Iya. Karena dulu gue juga suka
masalah gitu. Karena jadi kan nyokap gue punya adik. Nah, adiknya ini sering ikut kita liburan lah. Nah, si tante gue ini single. Jadi gue tuh dulu kayak problem kalau dia kayak jalan sebelahan sama bokap gue gitu. Karena gue kayak di pikiran gue yang masih SD itu gue kayak khawatir gitu bahwa tiba-tiba kayak bokap akan ke dia gitu, tiba-tiba nyokap gue dikemanain. Namanya juga kalau kecil-kecil seuzon ya. iya makanya. Makanya ada kecil ya. Geblek kan. Pikiran polos ya. Jadi waktu pas lo akhirnya ngomong ke gue ngakak-ngakak gitu kan. Tapi akhirnya dia ngeliat sendiri, oh ya emang temenan ya gitu. Orang kadang-kadang juga kalau datang ke rumah, misalnya Indra, Bo gitu, Oto, lebih happy ketemu Oto nih daripada ketemu gue. Tapi mungkin itu dia sih, mungkin orang-orang berpikir mungkin kalau kita ngerasanya kita berempat deket lo, Uli, Tari, Indra, Eca gitu kan ya. Mungkin kalau kita ngerasa emang kita temenan, emang kita deket, emang kita sahabatan, tapi belum tentu orang di pikiran sana yakin nih sahabatan doang. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu orang bisa mikir gitu, ya kan? Iya. Nah kalau kita mikirnya, serius masih punya pertanyaan gini hari gini nih berpuluh-puluh tahun kita temenan masih ada apa punya pikiran begitu? Iya. Kita bener-bener nggak pernah kepikiran sih. Makanya Ya, kita nggak usah mikir. Iya betul. Balik lagi. Ikutilah tipsnya Uli ternyata ya. Iya. Aduh, Indra. Tapi Indra tuh apa ya? Orangnya tuh menurut gue tuh dia tuh gampang bikin orang jadi sayang sama dia sih. Setuju. Iya nggak sih? Iya. Jadi lo kadang-kadang ya mungkin lo sebel atau ada konflik atau apa itu biasa lah ya. Tapi dia tuh baik gitu. Bener. Dan memang sebenarnya dia menyenangkan, dan lucu, komedi, gimana sih orangnya kan konyol. Dan yang bikin lo sayang itu kalau temenan itu tuh dia memang apa adanya, ya udah dia tuh begitu, dia nggak tipe yang palsu-palsu gitu kayak nggak gitu. Tapi gue tuh nggak bisa lo punya temen atau deket atau sahabatan gitu sama orang yang nggak buat gue nggak kocak. Gue tuh selalu milih orang itu yang harus ini kocak, ya gue mau temenan ini kocak, gue mau temen. Tapi kalau misalnya nggak kocak, serius banget, oke, gitu ya, oke, kayaknya nggak bisa bikin gue ketawa. Karena hidupnya udah terlalu serius ya Mbak ya. Itu hiburan ya. Itu sebenarnya bukan untuk teman, gitu untuk hiburan. Betul. Tapi iya dong, kita kalau ketemu temen kan kita nggak pengen drama ya sebenarnya. Kita pengen, ya kita enjoy aja, kita tuh seneng aja. Gue tuh gini ya, ketemu temen udah susah sekarang, jadi ketemu yang pasti-pasti aja bikin gue seneng sih, gitu. Contohnya kalian. Jadi sebenarnya diomongin di belakang sama temen itu ya nggak apa-apa ya. Ya tergantung lagi konteksnya apa gitu ya. Selama itu bener ya. Tapi kalau misalnya itu udah kayak berbau-bau halusinasi gitu ya, gitu. Misalnya gue bilang nih sama lo asumsi, nah itu gue. Kalau tujuannya emang misalnya tujuannya jahat ya, mau ngejatuhin gitu kan ya, atau mau mencelakakan lu ya pasti ya kita. Ya siapa sih yang suka gitu kan? Tapi kalau gue tiba-tiba berhadapan sama orang yang kayak gitu, gue pernah ketemu orang kayak begitu. Maksudnya gini, ini lawan gue ini, maksudnya ini orang nih ngomonginnya tuh bisa yang nggak ada jadi ada. Wah itu capek sih. Nah, gue memutarbalikan fakta gitu kan? Enggak, ya nggak bisa aja gini. Si Tari kemarin ke PS, padahal Tari kemarin nggak ke PS, Plaza Senayan nih, nggak ke sana. Bohong dong dia. Bohong, jadi bisa create cerita yang nggak ada. Nah, gue pertama-tamanya dulu tuh gue kesel. Gila ya orang gue nggak ke sana, kok dia nuduh fitnah apa. Cuma gue pikir-pikir lagi, wah ini orang bukan lawan gue. Gitu, mendingan ya waras jangan ngalah deh. Iya. Kan gitu. Ngapain gue ikut-ikutan kayak dia juga gitu. Tapi ada orang-orang yang bisa ngomongin sesuatu yang meng-create cerita tanpa itu ada kejadian nyata. Jadi maksud gue kalau ketemu orang kayak gitu guys, karena juga jangan heran. Ada loh yang model yang kayak gitu, mendingan kalian mundur gitu loh. Betul, pilih-pilih deh mau ngabisin energi dan waktu untuk ngadepin yang kayak apa gitu. Kalau kira-kira yang dihadepin aja udah halu, ngapain kita ikut halu dan ngabisin energi. Betul, gitu. nggak apa-apa mundur, nggak usah, nggak apa-apa. Syahrini aja bangga kok maju mundur cantik, cantik, ya kan? Gitu, ya kan? Aduh, satu lagi nih Indra. Indra itu orang yang paling jago ngekip rahasia sih. Oh iya? Iya. Emang kalau kita cerita apapun ke dia, itu udah 100% halal ya benar. Ya, gitu. pokoknya aman ya? Pokoknya bisa dijamin nggak Gua- akan nyampe kemana-mana. gua belum ada tuh. Walaupun di antara kita bertiga dia sampai sekarang masih ngegosipin artis ya guys. Iya. Jadi itu benar-benar ya. Jadi bukan berarti ya pembawa acara infotainment itu berarti mereka tuh pasti Tukang gosip. gitu. Enggak. Jadi buat para artis, sebenarnya kalau mau aman ya, insert Indra Herlambang, lo deketin dia, lo jadiin temen, lo ceritain rahasia lo, aman, dia malah akan ngejagain lo, iya nggak sih? Benar. Iya. Tiap harus komentar, aduh, gitu kan ya. Nggak Iya, enak jadi langsung. nggak sepenuhnya Rumpi itu, enggak. Karena Rumpi itu hanya milik Feni Rose kan. Sama Dave Hendricks. Masih nggak sih? Dia dulu sama Feni Rose juga. Iya ya. Hai Kak Dave, apa kabar? Dave kan dulu sama Angie. Oh iya benar ya. Yes. Kiss. Salah.
kebanyakan acara gosip. Gue sampai gini, apa gue nggak ngikutin ya? Iya, Itu kapan ya kayaknya sih? Ya tapi balik lagi masalah ngomongin teman gitu. Lo tuh berarti nggak keberatan Li kalau misalnya tahu ada teman ngomongin. Gue nggak terlalu masalah sih. Atau mungkin kayaknya dari tipe-tipe reaksi lo malah seneng diomongin temen. Gue tuh nyadar juga enggak sih lagi diomongin sama temen ya, jadi kayak enggak terlalu masalah gitu ya. Iya, tapi kan ada juga orang-orang yang seneng diomongin ya Tar ya? Ada. Lumayan ya, berarti lo masih eksis gitu kan? Ada. Ada malah dulu kan zaman infotainment kan malah apa namanya ya gitu deh, malah minta-minta untuk Oh iya, banyak tuh. Lo nggak tahu kan, lo pikir infotainment tuh semuanya kayak infotainment yang ngejar. Kadang-kadang artisnya juga ada yang minta diliput. dan juga minta di komen gitu. Artisnya tuh minta dititip untuk tolong di komen dong, di komen please di komen gitu. Karena kalau nggak kita komen berarti lewat begitu aja kan. Atau bikin settingan. Iya. Itu dia. Ya. Karena kan dia mau menaikkan rating dirinya itu kan. Apalagi zaman dulu kan belum ada social media dong. Jadi kan satu-satunya cara dia adalah dengan mengontak semua acara-acara pergosipan yang ada ini gitu. Iya. Tapi boleh kali kita kasih tips buat mereka-mereka mungkin yang pengen tahu tips untuk gimana sih cara pertemanan yang baik gitu loh. Apakah memang perlukah ngomongin teman sesama teman di belakang gitu kan? Atau mendingan ngomong langsung gitu. Iya. Kalau dari gue sih ya, kayaknya gini, kalau memang ada yang nggak seret dari teman, akan lebih baik dicari waktu momen yang pas untuk ngomongin langsung. Untuk persahabatan kalian, kalau memang dia masih seberharga itu buat kalian. Setuju. Gitu. Tapi kalau memang lo udah banyak bete-nya dan sebelnya nggak sukanya, mending mundur teratur deh guys. Gak ada kewajiban lo harus temenan, ya kan? Kalau hati kita udah nggak enak, ya kan? Bisa juga lo tetap berhubungan baik sama dia ya, tapi nggak perlu intens banget. Jadi jangan jadi toksik gitu ya. Betul, jangan jadi toksik, jangan jadi cuman karena nemuin Nggak usah pakai deket. nunjuk dong. Jangan jadi toksik tapi nunjuknya ke tangan. Aku sensitif sih sekarang. Tapi itulah kita ini juga nih tips buat kalian. Pertemanan itu kadang ada yang misalnya kita kalau ribut selama itu ribut-ribut abis berbaikan, berarti kualitas pertemanannya itu udah deket banget gitu loh. Justru kalau misalnya kita ribut tapi kita nggak bisa mempersatukan kembali hubungannya, itu yang perlu ditanda tanya bahwa kita bener nggak sih sedekat itu sama dia. Setuju gue. Gitu. Kalau nggak ada ributnya sama sekali malah aneh ya. Iya. Nggak mungkin gitu, namanya orang ketemu, orang beda, pasti ada ribut. Saling ngomong-ngomongin tuh wajar. Tapi ya seberapa penting pertemanan ini untuk, ya kayak waktu gue ribut sama Indra gara-gara hal kecil sih sebenarnya. Terus akhirnya kita omongin kan, akhirnya clear. Ya udah, jadi enak gitu ya. Dan kita tuh nggak ada tuh yang ngejudge gitu itu nggak sih gini itu sih untuknya kita. Jadi kalian juga kalau bisa sih berteman itu ya, mau misalnya kalian ada yang nggak suka dari teman kalian, nggak masalah juga gitu. Kalian mau ngomong langsung secara, ada banyak cara sih, ada cara nggak enak, ada cara yang lebih baik kan. Gitu. Tergantung konteks ya, perlunya gimana ya. Gitu kan. Nah itu maksud gue ya bicarain aja katanya tadi juga gitu loh. Betul. Tanpa harus menghakimi sih gitu. Yes. Nah, dan biasanya Li, setelah konflik kecil diomongin baik, hubungan pertemanannya lebih hangat. Iya. Dan kemarin tuh cukup banyak juga yang komen sama ada beberapa teman-teman gue yang nonton 11-12 yang bilang gitu ya. Mereka bilang, oke temenan kalian tuh ternyata real friendship ya. Emang iya gitu ya. Cuma mereka surprise gitu betapa kita temenan bertahun-tahun dan ya bisa cukup terbuka dan gak ngejudge satu sama lain. Dan menurut gue itu penting sih. Padahal kita sempat gak pernah ketemu kan. Cukup lama. Jadi menurut gue memang salah satunya juga nih ya pentingnya pertemanan itu bukan soal kuantitas. Tapi soal kualitas. Yes ya. Nah, makin nambah umur, makin nambah tua ya. Mulai deh kita sortir pilih-pilih pertemanan mana yang worth untuk dipertahanin. Teman mana yang harus kita rawat, kita jaga, ya kan? Iya, setuju. Ya, begitulah. Kalau kalian mau jadi teman kami senang banget. Yang penting like, subscribe, and follow 11-12. Komen-komen juga kita senang loh. Kalau kalian komen-komen itu kita senang deh. Kita tuh Suka baca-baca ya. Kita suka bacain, dan kalau kalian ada ide-ide, kalian bahas ini dong, bahas itu, tulis aja di komen ya. Nanti kita bacain satu-satu dan kita bikin kontennya. Boleh banget. Jadi intinya tetap sih kami merindukan Indra Herlambang karena nggak datang hari ini. Dan we'll see you in the next episode. Bye. Bye.